Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang ingin observasi ke rumah batik Royan. Dan perkenalkan, nama saya Sekar Sulistiami NIM 11192400182. Saya Tia Sarunala Acara NIM 11192402118. Dan saya Tahirotun dengan NIM 11192402116. Dan saya Zara Eka Selvi Septiana dengan NIM 11192402377. Saya Tria Agustina dengan NIM 11192402119. Saya Safira Junifer Renandia dengan NIM 11192401292. Saya Safa Mustika Almas dengan NIM 11192404190. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan melakukan observasi di sebuah batik Royan di Kabupaten Tuban. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Alhamdulillah Mbak, nama saya dengan Ibu Sintia. Saya lahir tahun 1974. Ibu merupakan pemilik dari batik Royan ini ya? Iya, betul. Kira-kira sejak kapan Ibu mendirikan batik ini, Bu? Alhamdulillah saya merintisnya tahun 1998 dan berdirinya sebuah nama batik Royan adalah tahun 2000. Berarti sudah lama ya, Bu? Iya, alhamdulillah. Kira-kira alasan Ibu itu apa kok memilih untuk menjadi pengrajin batik? Iya, begini Mbak, awalnya kan dari saya merintis usaha batik itu memang dari awal saya tidak mempunyai modal sama sekali, dalam arti Butia awalnya penjual baju keliling dari rumah ke rumah, dari desa ke desa. Di sini kan ada desa, saya aslinya awal dari desa Tegarrejo, di sebelah desa sini, jadi saya keliling berjualan baju itu dari desa Tegarrejo, Sumurgung, terus desa Boto. Nah, dari ketiga desa itu Butia setiap hari berjualan baju. Disitulah terinspirasi untuk menjadi seorang pengrajin batik. Itu dari mana? Di daerah Sumurgung ini dulu sudah banyak sekali ibu-ibu yang membeli dagangannya Butia itu pembatik. Jadi disitulah terinspirasi bagaimana kalau Butia menjadi seorang pengusaha batik, seperti itu. Terinspirasinya dari situ. Terus kira-kira
belajarnya juga dari situ juga atau di mana? Iya, begini ceritanya, dari setiap Butiah itu berjualan baju kan pakai sedah ontel ya, karena belum punya motor, jadi pakai sedah ontel itu Butiah dagangannya dibungkus pakai taplak meja. Zaman tahun 98 itu kan belum banyak orang berjualan baju keliling, itu enggak ada. Itu saat itu memang Butiah aja yang di sekitar sini yang jualan baju seperti itu. Nah, di saat dagangannya Butiah itu dibuka oleh beberapa orang di sekitar desa yang dimana Butiah juali itu, nah itu Butiah sambil melihat orang batik, itu Butiah sambil belajar, tapi tidak berhenti sampai di situ. Dalam arti Butiah pinginnya kan bisa mulai dari membuat pola, membuat desain-desain, dan sampai ke pewarnaan. Butiah belajar dari orang yang saat itu dibina dari dinas perindustrian. Dari situ Butiah belajarnya. Jadi hal kecil yang sepele seperti tadi yang dia jelaskan, Melihat, ya, nah terus jadi terinspirasi, bisa jadi suatu pekerjaan ya Bu ya. iya. Kira-kira di sini tuh sering membuat motif apa ya Bu? Kalau di Batik Royan sendiri Mbak, kita selalu mulai dari 98 sampai sekarang itu Butiah selalu mengedukasi, menginspirasi, membuat inovasi, dalam arti batik Tuban itu ciri khasnya kan seperti ini. Nah, ada burung-burung kayak gini ya. Terus ini pecahan dari sayap burung yang dinamakan istilahnya ririnan di sini. Nah, ini tetap Butiah membuat motif apapun, tetap motif ini ciri khas Tuban tetap diikutkan. Tapi di sini yang sering digunakan adalah motif yang sesuai permintaan dari customer. Dalam arti kalau customernya dari dinas apa, dari OPD apa, seperti contoh dari dinas ini ya apa pertanian kayak gitu, itu kan cenderung mintanya hasil tani, contohnya ada melon kayak gitu, terus ada padi, ada jagung. Nah itu setiap ada pemesan dari itu kita eksperimen dulu. Butiah eksperimen 1 atau 2 dari beberapa, terus nanti Butiah sodorkan. Nah setelah disetujui baru kita action ke pemesanan yang mana yang disetujui, seperti itu. Kalau dari dinas peternakan ya contohnya ada sapi, ada ikan, ada ayam, nah kayak gitu-gitu, seperti itu. Jadi motifnya itu tidak monoton harus batik Tuban. Nah seperti itu. Jadi tetap bisa diinovasi, dikasih kombinasi dengan apa yang dipesan oleh customer. Nah seperti itu. Oke baik Bu. Kira-kira proses pembuatannya itu seperti apa ya? Pertamanya dari awalnya dari masih kain bersih, terus kira-kira itu kain apa? Ya, kalau di Butiah sendiri Mbak ada beberapa banyak contoh yang ada di belakang, nanti bisa dilihat atau bisa langsung ke proses pembuatannya kan ada di belakang. Jadi mulai dari kain putih, lembaran kain itu pertama kita adalah membuat pola. Nah setelah pola jadi baru kita kasih isen-isen, ada titik-titik, ada sawut kayak gini-gini. Motif-motifnya Nah itu kita setelah itu baru kita pewarnaan. Setelah pewarnaan awal, kalau memang beberapa warna ya berkali-kali pewarnaan. Seperti ini kan juga berkali-kali Mbak. Nah ini kan juga, nah kayak gini. Ini kan motif kembang paloh ya. Tapi ininya apa? Isinya ini ungker namanya. Otomatis kan ini tidak sekali proses. Jadi ini awalnya kita bikin pola. Pola ini setelah jadi kita isen-isen, di sini ada sawut. Nah ini. Terus ada titik-titik. Terus ini di blok, ini semua full. Jadi ini full malam. Nah, kalau iya, kalau ini kan malamnya hanya ini aja yang tembakannya, burung ini. Nah, ini putih. Pokoknya yang jadi putih itu awalnya di blok malam. Itu prosesnya. Kalau ini ada kuning, ada hijau, ada hitam, ada putih. Berarti awal kita pakai polanya ini. Lalu isen-isennya ini ada sawut, ada titik-titik ini.
terus ini titik-titik, ini di blok. Setelah itu warna pertama adalah warna kuning. Nah, setelah warna kuning ini ditiriskan, kering, baru ditemboki. Nah, ini ditemboki, jadilah kuning. Tapi yang lain kan masih berupa warna yang akan dilanjutkan warna yang berikutnya. Setelah kuning diwarna hijau. Setelah hijau ini ditiriskan sampai kering, habis itu baru ditemboki lagi. Nah, ini ditemboki malam sampai mana yang diinginkan dengan warna hijau, berarti ini yang ditemboki. Setelah itu baru nanti warna terakhir adalah warna hitam. Nah, ini warna hitam. Setelah warna hitam itu selesai, berarti kita menyiapkan 2 tungku besar. 2 tungku besar itu nanti untuk proses terakhir, namanya proses pelungsuran. Nah, proses pelungsuran itu adalah dinamakan proses untuk menghilangkan semua bekas lilin, semua lilin yang nempel di kain, dan semua menghilangkan bekas sisa pewarnaan yang ada di dalam kain tersebut. Itu namanya adalah proses pelungsuran. Setelah pelungsuran, nah pelungsuran itu seperti apa, Bu Tia? Itu nanti ada 2 tong besar yang ada di belakang, bisa dilihat nanti ya. Itu 2 tong besar diisi air penuh, lalu ditunggu sampai airnya mendidih 100 derajat. Nah, 100 derajat baru kain yang sudah siap setelah diwarna hitam baru dimasukkan di dalam tungku besar tersebut. Setelah itu kita nyiapkan air lagi untuk bak 2. Ini nanti dikasih deterjen, dikasih air dingin 2 bak, yang satu buat menurunkan dari hasil dilungsur tadi, dimasukkan di sini 1, kemudian yang kedua untuk bilas. Nah, setelah dibilas, habis itu selesai baru diperas, terus dijemur. Seperti itu prosesnya. Ya, sangat rumit sekali Mbak, apalagi kalau motifnya lebih rumit ya. Sesuai dengan tingkat kerumitannya, jadi kita jualnya juga sesuai dengan tingkat kerumitan batik tersebut. Jadi kita mengasih gaji pegawainya, maksudnya pegawai sayang batik itu kan beda-beda. Kalau lebih sulit berarti kita pengerjaannya lebih lama. Seperti itu. Untuk kainnya itu kira-kira kain apa ya, Bu? Nah, kita lanjut dari pertanyaan tadi ya. Tadi tuh membahas tentang kain. Nah, berarti itu apakah kainnya itu sama semua atau beda-beda? Banyak Mbak jenisnya. Kalau di Bu Tia sendiri ada bermacam-macam. Yang contohnya ini ya. Kalau ini kan kain katun Juantiu yang biasa dipakai semua ini ya, semua yang ada di sini itu rata-rata kita pakai Juantiu Sanforis, yang dimana itu ada garis pinggirnya dari pabriknya itu ini kelihatan ada garis 2. Nah, ini garis 2, ini 2 hitam, ini tidak bisa ditiru di pabrik lain. Ini loh ada 2 garis. Pokoknya semua ada garisnya, pinggir hitam. Ini semua ada. Nah, itu namanya kain Juantiu Sanforis. Ada kain Juantiu BM, maksudnya KW1 ada di bawahnya ini, jadi lebih murah, tapi Bu Tia tidak pernah pakai, jadi pakainya hanya 1 ini yang untuk jenis kain Juantiunya. Di bawah ini ada namanya kain mesres, jadi lebih tipis dan harganya pun lebih murah. Kalau ada lagi namanya kain prima, itu hampir standar dengan mesres tapi lebih di bawahnya lagi, jadi lebih agak ke kasar tapi agak ini ya, seratnya agak jarang-jarang. Kalau ini kan seratnya benar-benar nutup ya, benar-benar memang benangnya dari gramasinya lebih ke tinggi katunnya, full katun. Kalau di bawahnya lagi paling murah adalah kain katun, namanya katun rayon, yang biasa Bu Tia jual harga 35.000 per potong, bentuknya seperti sarung pantai kayak gitu. Nah, itu paling murah kainnya. Nah, di atas Juantiu itu ada lagi namanya kain
semi sutra atau paris. Terus di atasnya itu ada katun sutra. Nah, di atasnya katun sutra ada sutra murni. Terus ada lagi yang paling ini ya, paling ciri khas Tuban yaitu tenun gedog. Nah, itu yang seperti yang di sini tuh, itu tenun gedog namanya. Ada lagi yang paling ini yang biasa dijual di wisata-wisata religi seperti di Sunan Bonang, itu ada daster, setelan anak-anak, ada setelan dewasa. Itu bahannya dari katun 30S. Seperti itu jenisnya. Yang rayon itu. Ya, rayon itu yang biasanya jadi sarung pantai seperti itu, seperti dipakai anak-anak pondok itu. Nah, itu ya, itu rayon namanya. Apa juga dibedakan Bu, kayak kalau yang rumit itu ya pakai kain yang bagus apa sama aja? Jelasnya iya Mbak, karena apa? Kalau kita pakai kain rayon terus kita batiknya motifnya yang rumit, kan kita juga rugi di harga jualnya. Kalau kain rayon kita batik yang rumit, otomatis saya ngasih ke yang batik yang di belakang itu kan tetap lebih mahal. Kalau kita di sini ada namanya batik tulis murni, batik cap kombinasi. Cap kombinasi itu apa? Jadi motifnya kita cap, kombinasinya tetap dari ada isen-isen, ada pengeblokan, itu nggak bisa kita cap. Jadi tetap pakai manual tangan. Itu kita jualnya lebih murah. Kalau yang rayon itu kenapa kita jualnya 35.000? Karena satu bahannya memang beda. Kedua itu prosesnya kita pakai proses cap. Motifnya kita cap, tapi pengeblokannya tetap pakai manual. Nah, seperti itu. Itu tetap harus disesuaikan. Iya, betul. Ya tadi kan sempat disinggung ya Bu, bahwa harganya itu bisa menyesuaikan dengan motifnya tadi. Harganya itu kisaran berapa ya Bu? Per batiknya ya tadi sesuai dengan bahannya. Kalau yang rayon Butiah itu jualnya 35 sampai 40.000. Untuk harga yang paling tinggi itu bisa mencapai berapa? Yang paling tinggi sampai 3.500.000 seperti itu. Itu dari tenun. Ukurannya kita semua standar. Kalau yang kain di sini ada 2 meter, panjangnya 2,50 meter, 2,25 meter, kali lebarnya 120 seperti itu. Kalau tenun panjangnya 3 meter, lebarnya hanya 90, karena kan tenun itu tergantung dari surinya. Untuk membuat tenunnya itu kan sesuai dengan ininya, kan tenunnya pakai tenun manual Mbak, jadi pakai orang yang orang tua duduk di bawah, terus bunyinya kita pas proses produksi buat merajut benang ke benang satunya menjadikan sebuah lembaran kain. Nah, itu bunyinya dok-dok. Itu yang dinamakan dengan batik gedok, itu dari proses pembuatan kainnya. Seperti itu, iya. Ya, dan untuk targetnya batiknya itu kemana ya Bu untuk penjualannya itu? Ya Mbak, karena kita berbagai macam produk, jadi tergantung dari di mana kita pasarnya yang bisa menjangkau untuk penjualan ini. Kalau contoh yang seperti setelan anak-anak, daster, terus sarung pantai, nah itu kita jualnya di tempat-tempat wisata religi seperti yang di sini ada di Sunan Bonang, terus ada di Asmorokondi, terus ada di Sunan Giri, ada di Sunan Sunan Ampel di Surabaya. Terus paling banyak kita penjualan di Madura sama di Surabaya sama di Kalimantan, itu paling banyak mulai dari tahun 2004 sampai sekarang. Kalau Kalimantan, iya Kalimantan sudah langganan Mbak sampai sekarang. Alhamdulillah di sana dia distributor untuk menjangkau wilayah ini. Di sana ada wisata religi namanya Datuk Kobul sama Sekumpul. Nah, itu hanya satu kita, cuman di situ dia besar, pemesanannya sampai kadang di angka 100 sekian juta.
Kadang kalau ya alhamdulillah Mbak, itu kadang kita paket sampai ada hampir 20 karung seperti itu. Jadi ngambil langsung dari sini. Iya, langsung dari sini kita paket lewat kapal feri dari Surabaya. Seperti itu. Kalau boleh tahu pegawainya yang ada di sini itu ada berapa ya? Kalau yang di sini hanya sekitar untuk pewarnaan itu ada 6 kalau masuk semua. Kalau untuk yang batik ada sekitar 6 sampai 8 yang ada di sini. Tapi ya ini Mbak, kan yang banyak itu di rumah-rumah. Nah, seperti itu dibawa pulang. Jadi habis di dibawa pulang. iya, kalau di sini semua nggak ada yang mau sekarang. Karena kenapa? Pembatik itu kan dia sambil sambian ya. Iya. Jadi dia nungguin rumah, nungguin anaknya, kan ngurusin suami, ngurusin pekerjaan rumah seperti punya kambing, punya seperti itu. Tapi tetap bisa menghasilkan uang itu. Kayak tadi contohnya di Madura ya. Itu targetnya di Madura itu maksudnya kayak pasar atau Enggak. seragam sekolah. Enggak. Ada berapa di sini? Kalau itu kita masuknya ke salah satu beberapa orang pengepul di sana. Jadi dia seperti distributor besar. Nah, dia masuk ke pasar-pasar gitu, seperti itu. Jadi kita store-nya ke rumah. Jadi dia di pasar-pasar itu dia yang ngasih, yang ngejob itu dia. Seperti itu. Ada 2, satunya di Bangkalan, satunya di Sampang. Seperti itu. Kalau di Madura itu juga besar Pak, sudah lama juga. Iya, kalau Surabaya malah terbesar. Maksudnya Surabaya itu kita dalam 1 bulan untuk sarung aja satu toko itu permintaannya di atas 5.000 piece. Kita satu box itu kan isinya 248 kodi lah, 248 kodi kan hampir 5.000. Nah itu kalau pas rame-ramenya 1 bulan bisa 2 kali dalam satu toko. Tapi kalau yang lain, toko-toko yang sudah langganannya Butiah dari dulu, itu ada beberapa di pasar Jalan Selompretan situ, itu ada yang minta 100 kodi, ada yang minta 50 kodi, bahkan 30 kodi pun Butiah layani. Itu ada beberapa toko yang minta seperti itu. Tapi yang terbesar ada 1 toko yang ada di Surabaya. Kalau boleh tahu Bu, laba dan ruginya di tiap bulannya itu berapa ya Bu? Apakah mungkin berbeda-beda atau gimana? Iya Mbak, kalau dikatakan berbeda-beda ya jelas berbeda. Karena kan kita namanya juga ini ya, apalagi di saat kondisi ekonomi melemah, itu kan bukan dari sektor batik aja. Semua sektor kayaknya merasakan kondisi ini ya, melemahnya ekonomi seluruh dunia kayaknya. Nah itu kita ya disyukuri aja, alhamdulillah. Yang penting Butiah niatnya dari dulu merintis sebuah usaha adalah yang penting bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Jadi Butiah pinginnya membantu ibu-ibu yang pengangguran itu bisa ada ya, bisa membantu keluarganya untuk membantu ekonominya seperti itu. Nah kadang tuh Bu, sekarang kan anak mudanya itu gengsi gitu kan ya. Iya. Nah mudanya itu suka yang batik yang aneh-aneh. Nah itu menurut Butiah, apakah Butiah juga mengikuti tren atau memang sudah Ada takwinya Iya, gitu. Oh enggak, gini. Kalau Butiah di sini kenapa alhamdulillah Butiah ini ya bisa menembus ke sekarang. Butiah ada store di Sogo di Surabaya ya. Dulunya ada 3 di Sogo Surabaya, Sogo TP, Sogo Pakuan sama Sogo Galaxy. Nah dari situ juga mau masuknya itu sangat sulit sekali karena kan tidak langsung dari Butiah langsung bisa masuk ke sana. Itu kan melalui beberapa proses yang sangat panjang. Nah itu Butiah dari situ maksudnya bisa melihat pasar dalam arti begini, anak-anak muda itu maunya seperti apa sih supaya dia itu mereka anak-anak muda itu mau memakai batik.
Padahal batik itu kan aslinya bagus, sangat bagus kalau dipakai. Tapi anak-anak muda mindsetnya dia itu adalah batik itu seperti guru. Iya kan? Bahkan di komunitas Butia sendiri ada yang pernah mengatakan jangan pakai dress code batik seperti guru maksudnya seperti guru ini loh, guru sekolah, maksudnya guru SD atau guru SMP, mindsetnya seperti itu. Tapi di Butia tidak, ini ya, tidak bisa memahami dalam arti orang itu, maksudnya begini, batik, pemahaman orang itu kan batik itu ya seragam guru seperti itu kan, seragam kantor itu kan pemahaman orang. Tapi di Butia enggak, Butia membuat inovasi, membuat tren. Jadi Butia selalu memikirkan bagaimana caranya anak-anak muda itu gemar, suka memakai batik di acara casual, di acara bahkan acara resmi, terus apalagi di acara kondangan, nah kayak gitu, pesta gitu ya. Itu Butia selalu mendesain bagaimana caranya anak-anak muda itu suka batik dengan beberapa acara itu tadi. Contoh Butia ada Fest, itu yang lagi trennya kemarin di awal tahun 2025. Itu Fest, itu Butia mengeluarkan ratusan. Bahkan di saat pameran di Bojonegoro setiap hari Butia itu dikirimi Fest karena habis. Setiap diantar Fest 20 habis, 30 habis. Karena memang trennya Fest itu bagus. Itu dibuat anak muda bisa, orang tua bisa, dibuat acara resmi bisa, dibuat acara santai juga bisa. Nah, Butia di situ. Terus ada Butia bikin produk jaket-jaket yang bisa dikombinasi dengan polos, itu juga banyak kayak ini. Nah, itu kan jaket crop, itu kan batik. Nah, itu sangat bagus sekali. Kemarin juga ini best seller ini di Sogo. Ini kita kirim 10 gitu, berapa hari habis. Ini kemarin tanggal berapa, 19 itu juga di Sogo Pakuan Butia juga laku, ada penjualan 1, 2 gitu kan. Alhamdulillah Mbak, ini produk best seller terakhir baru. Tapi Butia tetap ingin membuat desain seperti apa lagi yang anak-anak seperti itu Mbak. Terus jaket kayak gitu-gitu, bukan jaket ini aja, jaket yang ada kayak hoodie kayak gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Bahkan jaket-jaket cowok juga ada. Ini kemarin dibuat lomba. Nah, ini kan contohnya. Nah, ini juga, ini pesanan. Ini kan Levi's, ya. Nah, sama batik. Nah, kayak gini. Nah, ini kan juga jaket. Iya, ini tenun. Nah, ini juga. Nah, kayak gini-gini kan anak muda ini ya Mbak suka. Jadi nggak harus monoton batik. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini-gini seperti itu. Jadi kita harus selalu membuat ini ya, inovasi, tren-tren, tren-tren terbaru seperti apa. Seperti itu. Kita mau lihat proses pembuatannya. Iya. Monggo di belakang.
Bu, sebelumnya bisa beri motivasi agar generasi muda seperti kita itu bisa semangat untuk menjalani usaha seperti itu. Ya, jadi berharap kalau sudah berkunjung ke rumah Batik Royan, Bu Tiah pinginnya dari salah satu kalian menjadi seorang pengusaha batik, dalam arti begini ya Mbak ya, menjadi seorang pengusaha itu kan bisa bermanfaat, sangat bermanfaat bagi orang lain. Nah, tidak putus sampai di situ. Jadi sebagai pengusaha batik adalah inginnya Bu Tiah, anak-anak muda, generasi muda menjadikan penerus seperti Bu Tiah ini ya, pengusaha batik, jadi bisa melestarikan kebudayaan yang peninggalan dari nenek moyang kita, yaitu melestarikan batik yang ada di kota Tuban, seperti itu. Ya, baik, Bu, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Dari kami, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Mohon maaf juga mengganggu waktunya. Enggak apa-apa Mbak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.